Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori sifat dan faktor Esheng dan Cattell. Anggota kelompok 9 ialah Fatkiyah Rizky, Azri Marlian Agus, Miftahul Kesa, Kaira Izzati, Muhammad Nurkobi. Yang pertama ialah biografi Hans Esheng. Hans Esheng lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916 dan meninggal pada 4 September 1997 di London, Inggris. Ayahnya dan ibunya adalah seorang aktor dan bercerai saat dia baru berusia 2 tahun. Esheng kemudian dirawat oleh neneknya. Dia hidup bersama neneknya sampai usia 18 tahun ketika Nazi mulai berkuasa. Sebagai seorang simpatisan Yahudi, tentu saja kehidupannya terancam. Dia kemudian pindah ke Inggris guna melanjutkan pendidikannya. Dia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of London pada tahun 1940. Selama Perang Dunia Kedua, dia bekerja sebagai psikolog di bagian gawat darurat perang. Prestasi pertama Esheng adalah psikolog Inggris yang paling sering dikutip dalam jurnal ilmiah sebelum kematiannya. Penulis produktif, lebih dari 80 buku, dan lebih dari 1000 artikel. Editor, pendiri jurnal Personality and Individual Difference. Keyakinan Esheng terhadap kebutuhan pengukuran yang akurat menjadikannya melancarkan kritik keras terhadap teori psikoanalisis. Psikoanalisis tidak memberikan pengukuran yang akurat dan reliable bagi konsep psikologis mereka. Hal ini diyakini Esheng sebagai kegagalan serius. Dalam menyusun teori sifat, Esheng mencoba menghindari masalah ini dengan menggunakan pengukuran perbedaan individu yang reliable. Dia menekankan pada keharusan pengukuran sifat kepribadian yang memadai. Pengukuran itu merupakan keharusan untuk mendapatkan sebuah teori yang dapat diuji dan jika gagal tidak disetujui. Pengukuran seperti ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi asumsi dasar-dasar biologis dari sifat. Teori Esheng memiliki komponen biologis dan psikometris yang kuat. Namun, ia yakin kalau kecanggihan psikometris tidak cukup untuk mengukur struktur kepribadian manusia dan bahwa dimensi kepribadian yang melewati analisis faktor bersifat steril dan tak bermakna kecuali mereka memiliki eksistensi biologis. Inti pandangan Esheng dalam psikologi dapat dicari sumbernya pada keyakinannya bahwa pengukuran adalah fundamental dalam segala kemajuan ilmiah dan bahwa lapangan psikologi sebelumnya orang belum pasti tentang hal apa yang sebenarnya diukur. Esheng yakin bahwa taksonomi atau klasifikasi tingkah laku adalah langkah pertama yang menentukan dan bahwa analisis faktor adalah alat yang paling memadai untuk mengejar tujuan ini. Karyanya paling terkenal berfokus pada kepribadian dan kecerdasan. Ia juga tokoh yang sangat kontroversial karena pernyataannya bahwa perbedaan rasial dalam kecerdasan adalah hasil dari genetika. Salah satu kontribusi paling signifikan Esheng untuk psikologi adalah karya perintisnya tentang ciri-ciri kepribadian. Esheng adalah salah satu orang pertama yang menggunakan teknik statistik yang disebut analisis faktor untuk mengurangi jumlah sifat yang mungkin menjadi sekumpulan dimensi tertentu. Awalnya, model Esheng hanya mencakup 2 ciri, ekstraversi dan neurotisme. Kemudian, dia menambahkan ciri ketiga, psikotisme. Saat ini, model kepribadian 5 besar dianggap
sebagai standar emas untuk pengukuran sifat. Tetapi 5 besar menggemakan model Eysenck dalam beberapa cara. Kedua model tersebut memasukkan ekstraversi dan neurotisme sebagai ciri-ciri dan psikotisme. Eysenck mencakup unsur-unsur 5 besar ciri kesadaran dan keramahan. Eysenck juga membuat argumen bahwa ada komponen biologis pada sifat. Dia mengklaim bahwa biologi dikombinasikan dengan lingkungan untuk menciptakan kepribadian, memperhitungkan pentingnya alam dan pengasuhan. 2. Rintisan teori dari Raymond Becquerel. Raymond Becquerel 1905-1998 merupakan salah satu sosok penting dalam perkembangan awal psikometri. Kettle lahir di Inggris namun lebih banyak berkarir di Amerika Serikat. Kettle tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap Eysenck, malah keduanya mempunyai pendekatan yang berbeda dalam mengukur struktur kepribadian. Oleh karena itu, kita akan membahas karya Kettle dan membandingkannya dengan karya Eysenck. 1. Kettle menggunakan metode induktif dan dalam mengumpulkan data, memulai dengan kondisi tanpa adanya bias atau prasangka terlebih dahulu mengenai jumlah atau nama-nama dari sifat atau tipe. Sebaliknya, Eysenck menggunakan penalaran deduktif untuk mengidentifikasikan 3 faktor kepribadian, yaitu telah mempunyai suatu hipotesis di pikirannya sebelum mulai mengumpulkan data. 2. Kettle menggunakan 3 media observasi yang berbeda untuk mengkaji manusia dari sebanyak mungkin sudut pandang. Ketiga sumber data tersebut, termasuk catatan kehidupan dari orang tersebut atau e-data yang didapatkan dari observasi yang dilakukan oleh orang lain. Self-report atau key-data didapatkan dari kuesioner dan teknik lain yang dirancang untuk membantu orang membuat deskripsi subjektif mengenai dirinya sendiri. Dan tes objektif atau T-data yang mengukur performa seperti inteligensi, kecepatan merespon, dan aktivitas lainnya yang dirancang untuk mendorong performa maksimal dari orang tersebut. Sebaliknya, masing-masing dari ketiga faktor bipolar Eysenck terbatas pada respon-respon dalam kuesioner. Self-report seperti itu membatasi prosedur Eysenck dalam mengetahui faktor kepribadian. 3. Kettle membagi sifat menjadi umum atau dimiliki oleh banyak orang, dan sifat unik yang khusus untuk satu orang. Ia juga membedakan sifat mendasar dari indikator sifat atau sifat permukaan. Kettle mengklasifikasikan lebih lanjut sifat menjadi temperamen, motivasi, dan kemampuan. Sifat dari temperamen terfokus pada bagaimana seseorang berperilaku, motivasi terfokus pada mengapa seseorang berperilaku, dan kemampuan merujuk pada seberapa jauh atau seberapa cepat seseorang dalam melakukan sesuatu. 4. Pendekatan komprehensif Kettle menghasilkan 35 sifat primer yang kebanyakan mengukur mengenai dimensi temperamen dari kepribadian. Dari faktor-faktor tersebut, 23 menjadi karakteristik populasi normal dan 12 mengukur dimensi patologis. Sifat normal yang paling banyak dan sering dipelajari dalam 16 faktor kepribadian yang ditemukan Kettle dalam 16 Personality Factor Questionnaire. Sebagai perbandingan, Eysenck Personality Questionnaire menghasilkan skor hanya pada 3 faktor kepribadian. 5. Sementara Kettle mengukur sejumlah besar sifat, Eysenck berkonsentrasi pada tipe atau superfaktor yang menghasilkan beberapa sifat yang saling berhubungan. Kita akan mendiskusikan tipe dan sifat dalam bagian yang berjudul Hierarki Organisasi Perilaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fathia Rizky. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar faktor analisis. Untuk menggunakan analisis faktor, seseorang dapat memulainya dengan membuat observasi spesifik dari banyak orang. Observasi ini kemudian dikuantifikasikan dalam beberapa cara. Sebagai contoh, tinggi badan diukur dalam inci, berat badan dalam pound, kemampuan dalam skor tes, performa kerja dalam skala rating, dan lainnya. Diasumsikan bahwa kita mempunyai 1000 pengukuran seperti itu dari 5.000 orang. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan mana dari variabel tersebut yang berhubungan dengan variabel lain dan sampai pada batas apa untuk melakukan hal ini.
kita mengkalkulasikan koefisien korelasi antara setiap variabel dan masing-masing dari 999 skor lainnya, atau koefisien korelasi adalah prosedur matematis untuk menunjukkan derajat korelasi antara dua kelompok skor. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengorelasikan 1000 variabel dengan 999 skor lainnya akan melibatkan 499.500 korelasi individual atau 1000 dikalikan dengan 999 dibagi 2. Hasil dari kalkulasi ini membutuhkan suatu tabel interkorelasi atau sebuah matriks dengan 1000 kolom dan 1000 baris. Beberapa dari korelasi ini akan tinggi dan positif, beberapa mendekati 0, dan beberapa akan menjadi negatif. Sebagai contoh, kita mungkin akan dapat mengobservasi salah satu korelasi yang tinggi dan positif antara panjang kaki dan tinggi badan, karena salah satunya merupakan bagian dari pengukuran yang lainnya. Kita juga mungkin akan menemukan korelasi positif antara kemampuan memimpin dengan rating dalam kestabilan sosial. Hubungan ini mungkin terjadi karena masing-masing adalah bagian dari sifat yang lebih mendasar. Langkah selanjutnya, untuk menentukan sejauh mana skor individual berkontribusi pada beragam faktor, korelasi antara skor dengan faktor disebut pembobotan faktor. Sebagai contoh, apabila skor untuk aljabar, geometri, trigonometri, dan kalkulus berkontribusi sangat tinggi terhadap faktor M, tetapi tidak pada faktor lainnya, mereka akan mempunyai pembobotan yang tinggi pada M. Pembobotan faktor memberikan kita suatu indikasi atas kemurnian dari beragam faktor dan membuat kita mampu untuk menginterpretasikan arti di dalamnya. Sifat-sifat yang didapatkan dari analisis faktor dapat bersifat unipolar atau bipolar. Contoh dari sifat unipolar mempunyai skala dari 0 sampai suatu angka yang besar, tinggi badan, berat badan, dan kemampuan intelektual. Sedangkan sifat bipolar meluas dari satu kutub ke kutub lain, dengan angka 0 merepresentasikan titik tengah, introversi versus ekstroversi, liberalisme versus konservatisme, dan dominasi sosial versus sifat pemalu adalah contoh dari sifat bipolar. Untuk menghasilkan faktor yang mempunyai arti psikologis, melalui metode matematis, aksis tempat skor akan dipetakan, biasanya dirotasikan atau diputar ke dalam hubungan matematis yang spesifik satu sama lain. Rotasi ini dapat berbentuk ortogonal ataupun miring. Namun, Eysenck dan para pendukung teori 5 faktor lebih memilih rotasi ortogonal. Saat skor pada variabel X meningkat, skor pada aksis Y mungkin mempunyai nilai yang sama sekali tidak berhubungan dengan skor pada aksis X. Metode miring yang diperkenalkan oleh Kettle mengasumsikan korelasi positif atau negatif dan merujuk pada sudut yang lebih kecil atau lebih besar daripada 900. Perhatikan bahwa korelasinya tidaklah sempurna. Beberapa orang mungkin mempunyai skor yang tinggi dalam variabel X, tetapi relatif rendah dalam Y, atau sebaliknya. Korelasi yang sempurna, R itu sama dengan 1, mempunyai hasil ketika X dan Y akan berada dalam satu garis yang sama. Rotasi ortogonal psikologis biasanya hanya menghasilkan beberapa sifat yang bermakna, sementara metode miring memprediksi jumlah yang lebih besar. Saya Muhammad Nurkobi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 4. Teori faktor Eysenck. Teori kepribadian dari Hans Eysenck mempunyai komponen biologis dan psikometri yang kuat. Akan tetapi, Eysenck pada tahun 1977 sampai dengan 1997 berargumen bahwa kecanggihan psikometri tidak akan cukup untuk mengukur struktur kepribadian manusia, dan dimensi kepribadian yang didapatkan dari metode analisis faktor yang bersifat steril dan tidak bermakna, kecuali jika sudah terbukti mempunyai suatu eksistensi biologis. Kriteria dalam mengidentifikasi faktor. Bukti psikometrik untuk eksistensi faktor harus ditentukan. Kesimpulan dari kriteria ini adalah bahwa faktor harus reliabel dan dapat direplikasi. Kriteria kedua adalah faktor harus mempunyai keterwarisan atau heritability dan harus sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya.
Faktor harus masuk akal saat dipandang dari segi teoritis. Eysenck menggunakan metode deduktif dalam investigasi. Dimulai dengan satu teori, kemudian mengumpulkan data yang konsisten secara logis dengan teori tersebut. Kriteria terakhir untuk eksistensi dari suatu faktor adalah bahwa faktor harus mempunyai relevansi sosial, yaitu harus ditunjukkan bahwa faktor yang didapatkan secara matematis harus mempunyai hubungan dengan variabel sosial yang relevan. 5. Dimensi kepribadian. Hans G. Eysenck merupakan salah satu tokoh psikologi yang berpendapat bahwa dimensi kepribadian terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor E, faktor N, dan faktor P. Eysenck menganggap bahwa ketiga faktor tersebut termasuk dalam bagian struktur kepribadian dan ketiganya adalah bipolar. Faktor pertama adalah E, di mana terdapat dimensi ekstraversion pada ujung faktor E dan introversion pada ujung berlawanannya. Menurut Eysenck, perbedaan utama antara ekstraversion dan introversion bukan pada perilaku, tetapi lebih pada sifat biologis dan genetik. Orang ekstrovert biasanya dicirikan memiliki sifat yang mudah bergaul, aktif, optimis, dan ciri-ciri lainnya. Sedangkan orang introvert dikenal memiliki sifat yang pendiam, pasif, pesimis, dan lainnya. Faktor kedua adalah faktor N, di mana terdapat dimensi neuroticism pada ujung faktor N dan stability pada ujung berlawanannya. Faktor N memiliki komponen keturunan yang kuat dan pada beberapa penelitian telah ditemukan bukti dasar genetik untuk ciri-ciri neurotik seperti kecemasan, histeria, dan gangguan obsesif-kompulsif. Dalam buku Theory of Personality, Eysenck berasumsi bahwa orang-orang pada skala N yang sehat memiliki kapasitas untuk melawan gangguan neurotik bahkan dalam periode stres yang ekstrim. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi skor neuroticism pada seseorang, semakin rendah tingkat stres yang akan memicu gangguan neurotik. Faktor yang terakhir adalah faktor P, di mana terdapat dimensi psikotism pada ujung faktor P dan superego pada ujung yang berlawanannya. Seseorang yang memiliki skor tinggi pada psikotism seringkali memiliki sifat egosentris, curiga, dingin, agresif, impulsif, psikopat, dan antisosial. Sedangkan seseorang yang memiliki skor rendah pada psikotism cenderung memiliki sifat altruistik, sangat bersosialisasi, empatik, peduli, kooperatif, dan konvensional. Pendapat Eysenck. Eysenck berpendapat bahwa masing-masing faktor tersebut memenuhi 4 kriteria untuk mengidentifikasi dimensi kepribadian. Alasan pertama adalah buku psikometri yang kuat ada di masing-masing faktor, terutama faktor E dan faktor N. Alasan kedua, Eysenck berpendapat bahwa terdapat basis biologis yang kuat pada masing-masing faktornya. Alasan ketiga, 3 dimensi kepribadian Eysenck dianggap masuk akal secara teoritis. Sebagai contohnya, Sigmund Freud menekankan pentingnya kecemasan pada pembentukan perilaku dan hal tersebut membutuhkan faktor N atau neuroticism. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mengukur kepribadian. Eysenck mengembangkan 4 inventory kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagasnya, yaitu Monthly Personality Inventory atau MPI. Inventory ini hanya mengkaji E dan N serta menghasilkan beberapa kolerasi dari kedua faktor tersebut. Eysenck Personality Inventory atau EPI. Alat tes EPI ini memiliki skala kebohongan untuk mendeteksi kepura-puraan, tetapi yang penting tes tersebut mengukur ekstravensi dan neurotisme secara independen, dengan kolerasi yang hampir nol antara E dan N. Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ yang memasukkan skala psikotik P. Alat tes EPQ yang mempunyai versi dewasa maupun anak-anak adalah revisi dari EPI yang sampai sekarang masih juga diterbitkan. Eysenck Personality Questionnaire Revised adalah revisi dari EPQ, muncul dari kritik terhadap adanya skala P dalam EPQ.
Selanjutnya, dasar biologis dari kepribadian. Menurut Eysenck, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determinan biologis yang kuat. Ia memperkirakan hampir 3/4 varians dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas dan hampir seperempatnya oleh faktor lingkungan. Eysenck mengutip 3 alur pembuktian dari komponen biologis yang berpengaruh dalam kepribadian. Pertama, peneliti McRae dan Alick 2002 telah menemukan faktor yang nyaris identik antara manusia di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di Eropa Barat dan Amerika Utara saja, tetapi juga di Uganda, Nigeria, Jepang, Cina, Rusia, serta negara-negara Afrika dan Eropa lainnya. Kedua, bukti-bukti McRae dan Costa 2003 mengindikasikan bahwa manusia cenderung mempertahankan posisinya dalam dimensi kepribadiannya seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang ketiga, penelitian tentang anak kembar F. Eysenck 1990 menunjukkan kesamaan yang lebih tinggi antara anak kembar identik dibanding anak kembar fraternal yang berjenis kelamin sama dan dibesarkan bersama-sama, yang mengindikasikan bahwa faktor genetis mempunyai peran dominan dalam menentukan perbedaan individual dalam kepribadian. Dalam teori kepribadian Eysenck, psikotik, ekstraversi, neurotisme sama-sama memiliki anteseden maupun konsekuensi. Anteseden bersifat genetis dan biologis, sementara konsekuensi meliputi variabel eksperimental seperti pengalaman pengisian, sensitivitas, dan ingatan. Juga perilaku sosial seperti kriminalitas, kreativitas, psikopatologi, dan perilaku seksual. Kepribadian mempunyai determinan genetik yang secara tidak langsung membentuk penyambung biologis, dan sambungan biologis inilah yang membantu pembentukan P, E, dan N. Selanjutnya, P, E, dan N juga berkontribusi dalam pembelajaran di laboratorium yang beragam dan juga dalam perilaku sosial. 8. Kepribadian sebagai prediktor. Menurut model yang digagas oleh N seperti psikotik, ekstraversi, dan neurotisme, seharusnya memprediksi hasil penelitian eksperimental dan perilaku sosial. Ingat kembali bahwa teori N memiliki asumsi bahwa ekstraversi adalah produk dari tingkat rangsangan kortikal yang rendah. Oleh sebab itu, dibandingkan dengan orang ekstrovert, orang introvert seharusnya lebih sensitif pada beragam stimulus dan kondisi pembelajaran. S berargumen bahwa teori kepribadian yang efektif harus mampu memprediksi konsekuensi proksimal dan distal. Selain itu, ia dan anaknya misal mengutip penelitian yang mendemonstrasikan tuntutan yang lebih besar atas perubahan dan hal-hal baru pada orang ekstrovert, baik dalam penelitian laboratorium maupun penelitian atas perilaku sosial. Selanjutnya, S berargumen bahwa banyak penelitian psikologi telah mencapai kesimpulan yang salah karena tidak menghiraukan faktor-faktor kepribadian. Sebagai contoh, penelitian dalam pendidikan membandingkan efektivitas dari pembelajaran efektif atau discovery learning dan pembelajaran tradisional yang bersifat reseptif, yang sering menghasilkan antara perbedaan yang saling bertentangan atau tidak ada perbedaan sama sekali. Ens yakin bahwa penelitian ini tidak mempertimbangkan bahwa anak-anak ekstrovert lebih menyukai dan memberikan performa yang lebih baik dalam pembelajaran aktif, sementara anak-anak introvert lebih menyukai dan memberikan performa yang lebih baik dalam pembelajaran yang bersifat reseptif. Dengan kata lain, terjadi interaksi antara dimensi kepribadian dan gaya belajar. Ens juga memiliki hipotesis bahwa psikotik atau P berhubungan dengan kreativitas dan kecerdasan. Banyak anak mempunyai kemampuan kreativitas, tidak mudah menyesuaikan diri, dan mempunyai ide-ide yang tidak biasa. Namun, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tidak kreatif. Ens menemukan bukti bahwa orang-orang ini tidak memiliki kegigihan yang dimiliki oleh orang-orang dengan skor P tinggi. Anak-anak dengan potensi kreativitas yang sama, yang juga tinggi dalam skor psikotik atau P, mampu untuk menolak kritikan dari orang tua dan guru-guru serta tumbuh menjadi orang dewasa yang kreatif. Selain itu, S dan SBG Ens menyatakan bahwa orang-orang yang mempunyai skor P dan E yang tinggi biasanya merupakan anak yang sering mencari masalah di masa kecil. Akan tetapi, orang tua dan guru-guru cenderung untuk menilai anak-anak yang ekstrovert sebagai anak nakal yang cukup memesona dan kemudian memaafkan kenakalan mereka. Sementara itu, mereka melihat anak-anak dengan skor P tinggi sebagai anak yang mudah dibenci, mengganggu, dan tidak dapat dicintai. Anak-anak nakal yang mempunyai skor E yang tinggi cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang produktif. Sementara mereka yang memiliki skor P yang tinggi dan akan terus mempunyai kesulitan dalam belajar, terlibat dalam kriminalitas, dan memiliki kesulitan dalam bertemu.
yang sangat yakin bahwa para psikologi dapat kehilangan arah apabila mereka tidak mempertimbangkan beragam kombinasi dimensi kepribadian dalam melakukan penelitian. Sekian video dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.